本少的大阵，50大众。Halo guys, halo semuanya, selamat datang di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Seperti biasa, untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua series dari film Martial Master untuk part yang ke-63. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi teman-teman semua yang penasaran dengan videonya, langsung saja Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Qin Chen membunuh Pak Tua Zuo yang selalu ngeyel dan berkhianat kepadanya. Qin Chen juga meminta jatah kepada semua praktisi yang memasuki pusat rawa hitam kematian, yang berupa tanaman herbal langka dan mujarab, jika mereka ingin keluar melewati formasi teleportasinya. Pangeran ke-9 memberikan tanaman mujarab kepada Qin Chen karena ia ingin keluar dari pusat rawa hitam. Serikat Hitam juga memberikan 70% tanaman mujarab dan 10.000 batu roh kelas menengah kepada Qin Chen. Di sana, faksi dari Gunung Binatang Kekaisaran juga memberikan 80% obat mujarab dan 10.000 batu roh kepada Qin Chen. Tetua Luo Ying dari Pavilion Xuanying yang sebelumnya melawan Qin Chen juga hanya bisa pasrah dan memberikan obat mujarabnya kepada Qin Chen. Dan hanya tersisa pangeran dinasti Zhao yaitu Zhao Xun beserta anak buahnya. Dan Tuan Tianmo dari sekte iblis darah. Qin Chen mengira kalau mereka adalah komplotannya. Tuan Tianmo juga mengira kalau identitas dirinya terungkap oleh Qin Chen. Namun ia tahu kalau ia tidak pernah muncul di tanah 100 dinasti selama bertahun-tahun. Ia sangat yakin kalau Qin Chen tidak mengenali dirinya sama sekali. Jadi ia berkata kepada Qin Chen kalau ia tidak mengenal pangeran Zhao Xun. Lalu Qin Chen mengatakan, jika Tuan Tianmo ingin pergi dan keluar dari tempat tersebut, ia meminta bekerja sama untuk menghancurkan pangeran Zhao Xun. Dan harta karun milik Zhao Xun akan dibagi dua dengannya. Qin Chen juga meminta 50% obat mujarab kepada Tuan Tianmo jika ingin keluar dari pusat reruntuhan. Seketika, Tuan Tianmo pun setuju dengan apa yang Qin Chen katakan. Di saat Tuan Tianmo akan menyerangnya, pangeran Zhao Xun berkata, kalau ia berani tinggal di sana sampai sekarang karena ia juga mempunyai kartu andalan, yaitu jimat penyerang tingkat ke-6. Qin Chen pun langsung mencoba menahan serangan tersebut. Kedua anak buahnya juga menyerang ke arah Qin Chen, namun budak hitam langsung mengcounter dengan bendera iblisnya, dan membuat praktisi perempuan itu seketika mati terkena serangan budak hitam. Tuan Tianmo juga tidak tinggal diam, ia langsung menyerang ke arah anak buah pangeran Zhao Xun yaitu Yiren dengan teknik ular darahnya. Lalu Yiren mencoba menangkisnya dan menyerang kembali. Tuan Tianmo masih bisa menghancurkan serangan Yiren yang begitu kuat. Di saat Yiren akan menyerang ke arah Qin Chen, Tuan Tianmo harus cepat bertindak. Karena jika Qin Chen sampai tertangkap oleh orang-orang dinasti Zhao, perintah master besar tidak akan bisa selesai. Karena tujuannya adalah untuk menangkap Qin Chen hidup-hidup dan diserahkan kepada pemimpin besarnya. Tuan Tianmo pun langsung membangkitkan teknik ular darah kembali untuk mengcounter Yiren. Seketika Yiren dibuat tidak berdaya oleh serangan Tuan Tianmo. Pangeran Zhao Xun juga menghampiri Qin Chen dan akan menempati formasi teleportasi Qin Chen. Lalu Qin Chen menyerang dengan pedang berkaratnya. Namun semua itu sia-sia. Karena Pangeran Zhao Xun menggunakan armor tingkat venerable yang kebal dengan serangan. Ia pun menertawakan Qin Chen dan mengatakan kalau armor yang melekat di tubuhnya, bahkan jika ranah martial venerable tahap awal juga sulit untuk menembusnya. Ia juga langsung menyerang ke arah Qin Chen kembali, dan membuat Qin Chen terpental oleh serangan Pangeran Zhao Xun. Tuan Tianmo juga tidak mau Qin Chen terluka oleh Pangeran Zhao Xun. Ia langsung menghampiri pangeran dan akan menyerangnya. Namun Yiren bangkit kembali dan ia langsung menghalanginya. Dan ia tidak mau kalau Pangeran Zhao Xun sampai terluka. Di saat bersamaan Qin Chen mengeluarkan formasi besarnya yaitu formasi peledak. Seketika Pangeran Zhao Xun terkejut karena ia terjebak dalam formasi besar Qin Chen. Tuan Tianmo juga tidak menyangka kalau Qin Chen juga menjebak dirinya di dalam formasi peledaknya. Karena ia mengira kalau ia juga berpihak kepada Qin Chen. Tapi kenapa ia juga terkena dalam formasi besarnya?
本少的大阵。 Di saat itu juga formasi besar Qin Chen meledak dan membuat para praktisi di sana terluka dan terpental. Qin Chen tidak menyangka ternyata Pangeran Zhao Xun masih bisa hidup di saat terkena formasi besarnya. Qin Chen berkata kepada mereka semua kalau ia tidak menyangka ledakan dari formasi 6 bintang surgawinya hanya bisa melukai mereka bertiga. Dan Qin Chen sangat kagum dengan mereka. Lalu Pangeran Zhao Xun mengakui kekalahan kepada Qin Chen. Ia mengatakan kepada Qin Chen selama Qin Chen membiarkan dia hidup, ia menganggap tidak ada yang terjadi apa-apa di hari itu juga. Namun Qin Chen menertawakannya, karena itu semua tidak mungkin. Tuan Tianmo juga berkata kepada Qin Chen kalau dirinya berpihak kepada Qin Chen. Tapi mengapa Qin Chen juga menyerang dirinya dengan formasinya? Ia meminta penjelasan kepada Qin Chen apa alasannya. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau dirinya tidak berani berteman dengan orang-orang dari sekte iblis darah. Tuan Tianmo pun terkejut karena Qin Chen ternyata sudah tahu identitasnya. Qin Chen juga berkata kalau sekte iblis darah mereka benar-benar tidak berubah. Bahkan mengikuti Qin Chen sampai ke pusat reruntuhan. Lalu Qin Chen meminta budak hitam untuk memusnahkan Pangeran Zhao Xun dan Yiren. Budak hitam pun bertindak dan mengeluarkan bendera iblis darahnya untuk menyerangnya. Seketika Pangeran Zhao Xun dan Yiren pun lenyap tak tersisa diserap oleh bendera iblisnya. Tuan Tianmo hanya bisa bertaruh dan bertarung dengan Qin Chen. Ia meluarkan kekuatannya dan mencoba menyerang ke arah Qin Chen. Lalu Qin Chen menangkisnya dengan senjata rajanya. Tuan Tianmo juga mengeluarkan teknik tentakelnya untuk menyergap Qin Chen. Namun Qin Chen menggunakan teknik teratai api hijaunya untuk membalikkan serangannya. Tuan Tianmo begitu terkejut karena serangannya dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen. Tak hanya itu, Qin Chen juga mengeluarkan bloodline gunturnya untuk menyerangnya. Dan ia juga menggunakan pedang berkaratnya. Dan membuat tangan Tuan Tianmo terluka. Dan jalan satu-satunya Tuan Tianmo menggunakan serangan terakhirnya yaitu jimat peledak. Yang membuat tempat pusat reruntuhan akan hancur olehnya. Dan membuat binatang hantu itu berkeliaran dan menghampiri dan akan menyerang orang-orang di sana. Seketika praktisi yang masih hidup di sana pun mati diserang oleh binatang hantu itu. Tuan Tianmo berkata kepada Qin Chen kalau ia tidak bisa hidup, maka Qin Chen dan Hainu juga tidak akan bisa keluar. Lalu Qin Chen harus bisa menemukan cara untuk keluar dan pergi dengan formasi teleportasi yang akan hancur. Tuan Tianmo juga mati terkena serangan binatang hantu yang menyerangnya. Qin Chen dan budak hitam pun masih bisa selamat dan keluar dengan menggunakan formasi teleportasinya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.